Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tulisan saya untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Pengembangan Bahan Ajar PAI. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul klasifikasi multimedia. Nah, di mana di sini telah saya bagi menjadi 5 klasifikasi multimedia. Yang pertama ada pembelajaran online, yang kedua ada video instruksional, yang ketiga ada pembelajaran seluler, yang keempat ada simulasi dan permainan instruksional, dan yang kelima ada teknologi pembelajaran yang sedang berkembang. Nah, masuk ke klasifikasi yang pertama, yakni pembelajaran online. Pembelajaran online yang juga dikenal sebagai pembelajaran daring atau e-learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet untuk menyampaikan materi pembelajaran. Nah, proses belajar mengajar tidak dilakukan secara tatap muka di kelas, melainkan melalui platform online seperti website, aplikasi, atau video conference. Nah, pembelajaran online umumnya menggunakan berbagai format dan metode, seperti yang pertama, video pembelajaran. Nah, materi pembelajaran disampaikan melalui video yang direkam sebelumnya atau disiarkan secara langsung. Yang kedua, modul pembelajaran. Bahan belajar dikemas dalam modul digital yang interaktif, dilengkapi dengan teks, gambar, video, dan latihan. Yang ketiga, ada diskusi online. Siswa dapat berinteraksi dengan guru dan sesama siswa melalui forum diskusi online, chat, atau video conference. Dan yang keempat, ada penilaian online. Nah, ini diadakannya tes dan kuis yang dapat dilakukan secara online dengan sistem penilaian otomatis. Nah, selanjutnya ada video instruksional. Nah, di mana video instruksional adalah jenis video yang dibuat dengan tujuan untuk memberikan instruksi atau panduan kepada penonton untuk melakukan suatu aktivitas atau proses. Nah, video ini biasanya menggunakan kombinasi gambar, suara, dan narasi untuk menjelaskan langkah-langkah yang harus diikuti dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari video instruksional. Yang pertama, ini memiliki tujuan pembelajaran yang jelas. Yang kedua, menyajikan informasi secara terstruktur dan berurutan. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang keempat, dilengkapi dengan visual yang menarik dan relevan. Yang kelima, memanfaatkan berbagai elemen multimedia seperti animasi, grafik, dan efek suara. Kemudian yang keenam ada memiliki durasi yang sesuai dengan materi yang disampaikan, dan yang terakhir mencantumkan seruan untuk bertindak atau CAT di akhir video. Klasifikasi selanjutnya ada pembelajaran seluler. Nah, pembelajaran seluler atau mobile learning adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan perangkat seluler seperti ponsel pintar dan tablet untuk mengakses materi pembelajaran dan aktivitas belajar. Nah, dengan kata lain, mobile learning membebaskan Anda dari batasan ruang dan waktu dalam belajar. Anda dapat belajar kapanpun dan dimanapun Anda inginkan, selama Anda memiliki perangkat seluler dan koneksi internet. Nah, selanjutnya ada karakteristik utama dari pembelajaran seluler. Yang pertama ada mobilitas, yakni akses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Yang kedua ada fleksibilitas, yakni belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar Anda. Yang ketiga interaktivitas, yakni terlibat dalam kegiatan belajar yang menarik dan imersif. Yang keempat ada keterjangkauan, yakni biaya yang lebih murah dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Dan yang terakhir ada personalisasi, yakni konten pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Oke, klasifikasi selanjutnya ada simulasi dan permainan instruksional. Nah, di mana simulasi instruksional itu adalah metode pembelajaran yang meniru situasi atau proses nyata dalam lingkungan yang aman dan terkendali. Nah, simulasi ini dapat digunakan untuk melatih keterampilan, mengembangkan pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman konsep. Nah, yang kedua ada permainan instruksional. Ini merupakan permainan yang dirancang untuk tujuan pendidikan. Permainan ini dapat digunakan untuk mengajarkan berbagai keterampilan dan konsep seperti matematika, bahasa, sains, dan sejarah. Nah, adapun manfaat dari simulasi instruksional itu sendiri,
Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan untuk berlatih keterampilan dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga, membantu peserta didik mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang kelima, membantu peserta didik belajar dari kesalahan yang mereka buat. Nah, masih sama dengan manfaat simulasi instruksional, manfaat permainan instruksional pun untuk meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. Nah, yang kedua, untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan menarik. Yang ketiga, membantu peserta didik belajar dengan cara yang aktif dan partisipatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Dan yang kelima, membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, klasifikasi yang terakhir ada teknologi pembelajaran yang sedang berkembang. Nah, teknologi pembelajaran yang sedang berkembang mengacu pada alat, metode, dan pendekatan baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, teknologi ini terus berkembang dan menghadirkan berbagai peluang untuk membuat pengalaman belajar yang lebih menarik, efektif, dan dipersonalisasi bagi para peserta didik. Nah, berikut beberapa teknologi pembelajaran yang sedang berkembang di tahun 2024. Yang pertama ini ada kecerdasan buatan atau AI. AI digunakan untuk menghadirkan berbagai fitur seperti yang pertama ada sistem tutor cerdas, yakni memberikan panduan dan umpan balik yang dipersonalisasi kepada siswa berdasarkan kebutuhan dan gaya belajar mereka masing-masing. Yang kedua ada penilaian adaptif, yakni menyesuaikan tingkat kesulitan soal dan materi pembelajaran berdasarkan performa siswa. Nah, yang ketiga ada pembelajaran berbasis rekomendasi, di mana memberikan saran konten dan sumber belajar yang relevan dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, selanjutnya ada contoh kedua, yakni manajemen dan analisis data. Pengumpulan dan analisis data pembelajaran memungkinkan guru dan pembelajar untuk yang pertama agar bisa memonitor kemajuan siswa dan mengidentifikasi area yang dibutuhkan pelatihan. Yang kedua, untuk menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan data performa siswa, serta untuk meningkatkan efektivitas sumber daya belajar. Dan yang terakhir adalah pembelajaran yang berbasis cloud. Nah, platform pembelajaran berbasis cloud memungkinkan akses ke materi pembelajaran, tugas, dan komunikasi dari mana saja dan kapan saja. Hal ini meningkatkan fleksibilitas dan kolaborasi dalam belajar. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.